Jadi inti utama dari Bailip itu adalah dari tim kita sendiri. Tanpa tim kita, yang jelas Bailip nggak bisa seperti ini. Kita saling percaya, kita membangun suasana yang nyaman, kita seperti keluarga sendiri. Ya, inilah kita. Saya dan tim semua, ini adalah Bailip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Laya, domisili di Wilis Indah 2, Kediri. Usaha saya konveksi di bidang fashion wanita dengan brand Bailip ID. Sebelumnya saya bermain di internet marketing. Dulu saya main AdSense dan bikin web seperti itu. Kemudian itu di tahun 2015. Untuk awal-awal saya di tahun 2013 itu. Kemudian saya melihat ada peluang usaha yang dimana toko online itu mulai berkembang. Di situ saya mulai merintis untuk buka usaha toko online. Dulu awal karir saya bekerja di counter HP. Saya sebagai teknisi software. Nah, dari situ saya belajar ternyata di online itu ada yang namanya internet marketing. Akhirnya saya pelajari di situ dan ketemu digital marketing AdSense. Dari situ saya belajar untuk membuat web dan memonetize. Kenapa di online? Karena online itu pasarnya luas. Saya melihat peluangnya masih luas. Di situ ada banyak konsumen atau target pasar kita yang perlu diedukasi. Makanya saya langsung, wah peluang nih, terjun. Mungkin bisa diselami lebih dalam untuk di dunia online. Untuk hambatan awal mungkin ya karena kita dari nol, kita belum tahu ilmunya. Dan dulu belum ada yang mentor untuk sharing atau apa. Di situ sih kesulitan terbesarnya. Untuk solusi, saya join grup. Waktu itu ada grup luar ya masih berbau black hat seperti itu. Dari situ saya dapat pelajaran banyak. Ternyata seperti ini main SEO, kemudian cara beriklan. Kalau dari segi SEO itu sebenarnya lebih murah, kita lebih enak. Cuman nggak enaknya kita butuh waktu yang cukup lama. Jadi kita mau membangunnya dari awal itu butuh waktu mungkin kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun itu baru bisa growth. Kemudian saya pelajari juga yang beriklan, ternyata itu lebih cepat. Ya meskipun sama-sama memulainya dari nol juga. Jadi dulu istri masih kerja di instansi bank. Dia suka sekali dengan fashion. Ya suka belanja. Terutama masih dulu suka belanja offline sih, belum online. Jadi kita melihat, kayaknya bagus nih dijual secara online. Nah, kemudian di situ istri berinisiatif untuk membuka usaha konveksi baju. Jadi bikin baju sendiri. Nah, karena ada basic saya di marketing di situ, akhirnya kenapa enggak kita coba di digital marketing kan. Dan ya alhamdulillah waktu itu dengan sedikit ilmu dari digital marketing ya bisa jalan sampai sekarang. Jadi dulu awal-awal istri bersama teman itu masih produksi manual. Jadi kita menjahit sendiri, kemudian bahan jadi kita promosikan. Gitu. Jadi dulu yang ngajarin pertama itu orang tua saya, ibu. Nah dari situ kemudian mulai ada orderan meningkat, jadi kita merekrut untuk penjahit. Untuk ide dulu karena istri suka belanja baju, dari situ juga akhirnya keluar ide, bikin yang seperti ini nih, kayaknya bagus. Gitu. Kita tetap mengutamakan kualitas, namun dengan harga yang pas lah. Gitu. Kita menyesuaikan di harga yang menengah. Dulu awal kita punya penjahit cuma 2.
Untuk semua admin, marketing dan sebagainya itu saya sama istri dan juga teman istri. Kurang lebih sekitar 5 orang. Kemudian pas waktu berjalan di bulan ke-5 ke-6 itu kita mengalami penurunan yang drastis. Dan dari situ kita mengurangi 1 karyawan. Jadi waktu itu hanya punya penjahit 1 dan sisanya kita yang menjalankan. Waktu itu penjualan hanya sehari 1, terus besoknya ada nggak ada, terus besoknya ya ada gitu. Jadi ya wah, saya rasa ini mau bangkrut ya. 6 bulan pertama itu kita langsung iklan. Kita coba untuk masuk ke IG Ads. Dan di situ ternyata wah, alhamdulillah nih responsifnya bagus. Untuk SEO kita tetap menjalankan. Jadi untuk beberapa kata kunci kita men-SEO-kan itu. Pada bulan ke-6 kita benar-benar mengalami penurunan drastis. Dari situ kita belajar kenapa nih kok bisa turun seperti itu. Nah, ternyata ada yang namanya konsistensi. Di situ kita belum menerapkan seperti itu. Jadi setelah tahu, sebenarnya kita kurang konsisten apa yang kita kerjakan. Akhirnya kita mulai mengerjakan itu. Bahkan istri sudah saya tanyain, ini gimana enaknya, lanjut atau selesai? Kemudian istri bilang, udah lanjut aja. Udah dengan modal terakhir saya waktu itu, mungkin ada 7 juta sampai 15 juta, saya fokuskan untuk beriklan. Untuk maksimal full beriklan di FB Ads dan IG Ads. Nah, dari situ kita mulai menemukan winning product, sehingga bisa membesarkan value sampai saat ini. Apapun marketingnya, menurut saya paling penting itu adalah barang itu sendiri, apa yang kita jual. Karena percuma kalau produk kita tidak pas dengan pasar kita, atau kualitasnya nggak sesuai dengan pasar, ya otomatis percuma. Jadi kita dari awal untuk audience, kita benar-benar manual, jadi alami. Kita memfollow pesaing kita, jadi sama-sama di bidang fashion. Kemudian kita follow, kita komen, sehingga dia juga ada notice, apa ini ada toko baru, kayak mungkin dia tertarik gitu kan, sehingga dia memfollow kita. Nah, dari situ kan terjadi organik. Kemudian kita fokus di organik itu untuk kita kembangkan ke sesama audiens kita tadi. Karena dari awal misi kita adalah untuk mengembangkan daerah kita, terutama di Kota Kediri, bahwa kita juga mau menyerap banyak tenaga kerja. Dari situ kita sudah memutuskan, ayo kita produksi sendiri. Siapa tahu kita memang bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Suka dukanya, ya banyak sukanya sebenarnya. Kalau duka ya kemarin pas waktu awal kita PPKM kita benar-benar down. Kita ada penurunan mungkin sekitar 40%. Ya, dari situ kita juga berjuang untuk semua tim kita, karyawan kita, yang dimana kita juga jangan sampai ada pengurangan karyawan. Dari situ kita berjuang keras, ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa bertahan. Kita melihat di pandemi ini juga banyak orang yang butuh bantuan, banyak yang kesusahan seperti itu. Kita alhamdulillah masih bisa jalan untuk pemberian makan gratis, kita bagi-bagi donasi. Kita fokus di Kota Kediri, karena di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan. Ya, intinya yang saya lakukan sampai saat ini, kita terus berjuang, kita ikhtiar, kita melakukannya dengan tulus. Selanjutnya kita serahkan sama Allah. Ada beberapa workshop yang saya ikuti, dari situ saya juga belajar banyak bahwa ternyata teknik itu luas. Dari situ saya belajar ternyata nggak semua ilmu itu baku. Pada akhirnya saya juga menemukan teknik saya sendiri, cara saya sendiri. Itu dari situ juga kita untuk menambah wawasan, bukan membandingkan sih. Isinya
kita punya teknik. Kalau kita padukan dengan teknik di workshop itu apakah bisa jalan atau malah menjatuhkan kita. Dari situ kita belajar untuk membalancekan antara teknik kita dengan teknik yang di workshop itu. Untuk produksi kita alhamdulillah belajar dari kesalahan kita sendiri. Dari kesalahan itu kemudian kita nyari solusinya sampai ketemu. Dan dari situ kita akhirnya ketemu sistem yang paling bagus. Dan alhamdulillah ini sampai sekarang kita punya sistem sendiri. Untuk alat kita riset. Ini tujuan kita, jadi kita punya masalah nih. Kita cari alatnya apa yang bisa untuk memecahkan masalah kita. Dari situ kita nyari informasi. Oh ternyata ini benar buat ini. Kita coba ya, bukan nyoba. Pada akhirnya kan kita beli juga. Kita beli dan ternyata work, ya udah. Jadi kalau kita kan ketika kita membutuhkan tim baru, kita putuskan untuk mengambil banyak. Jadi kita misal butuh 5 orang, kita ambil katakan 7-8 atau mungkin 10 orang. Dari situ kita melihat, oh ini memang ada bakatnya di situ, kita ambil. Kemudian kalau memang yang lain ada bakat lain, kita taruh itu di tim yang lain. Atau mungkin bahkan mereka yang mereka tidak berkompeten di situ, mungkin beliaunya keluar sendiri. Ya, jadi kayak seleksi alam. Kalau model belief kita 1 bulan kurang lebih 4-8 model baju. Kemudian ide ya kembali lagi masyarakat lagi pengen pakai baju apa, kita lihat juga di sekeliling kita seperti itu. Kemudian kita padukan dengan model kita. Cocok nggak nih sama pasar yang sedang tren saat ini? Jadi kita nyoba langsung beberapa produk, kita nyoba beberapa model baju, kemudian kita tes ke pasar, mana nih yang paling disukai. Itu jadi kita ada banyak cara sih. Jadi bisa dari voting atau gimana. Ya dari awal dulu masih 5 karyawan, kemudian kita berkembang. Dulu waktu itu kita fokus untuk 20 orang. Nah, kemudian ternyata semakin berkembang. Dan mau nggak mau kita juga terus ada penambahan karyawan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita ada 200 lebih karyawan. Untuk pengiriman kita fokus di Kota Kediri. Karena tujuan kita dari awal memang untuk mengangkat nama Kota Kediri. Bahwa kita dipercaya, istilahnya kalau ada orang order ketika menyebutkan pengiriman dari mana, dari Kediri, dulu itu masih sulit. Dan sekarang ya dengan berkembangnya Belip, alhamdulillah orang semakin percaya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi karena orang sudah tahu kalau Belip itu brandnya Kediri. Ya, jadi karena fashion itu kebanyakan orang prefernya ke Bandung. Karena tren mode ada di sana. Jadi ketika awal dulu orang mendengar kata Kediri, itu langsung batal. Mereka nggak mau. Akhirnya kita samarkan pengiriman dari Jawa Timur. Jadi bukan menipu sih, itu kan memang kita dari Jawa Timur juga. Jadi dari 200 orang itu kita punya divisi masing-masing. Dan setiap divisi itu kita punya manajer. Jadi ada sekitar 4 manajer. Kemudian dikepalai dengan GM. Dulu awal-awal kita pengiriman bisa 3-5 dulu awal banget. Kemudian di bulan ke-6 kita turun drastis. Yang tahu-tahu orderan cuma 1, kadang nggak ada, terus ada gitu. Kemudian mulai naik lagi 2, sampai dulu pernah kita amazing banget tuh ketika kita tembus angka 100 pengiriman per day. Itu menurut saya sudah pencapaian yang luar biasa. Dan untuk saat ini alhamdulillah kita stabil di angka 300 sampai 400. Dan pada bulan Ramadan kita per hari bisa sampai 700 sampai 1000. Untuk momen flash sale pasti pengaruh banget. Peningkatan mungkin ada sekitar 300% dari hari normal.
intinya kalau bermain di fashion itu kita harus menguasai kesukaan kita dulu. Kita sukanya model baju yang seperti apa. Kalau bisa kan dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena ya itu identitas kita. Dan kita fokus di brand itu sendiri. Intinya brand itu ya kita. Gitu. Jadi jangan sampai melenceng pada, misal nih, pada awal kita bikin fokus untuk fashion muslim. Kemudian kita melenceng yang di luar itu, akhirnya kan ya nggak fokus lagi seperti itu. Nah dari situ biasanya kita sudah keluar dari brand itu sendiri, hingga orang wah nggak konsisten ini. Jadi memang motivasi saya itu melihat dari tim saya sendiri. Saya melihat ya saya harus memperjuangkan mereka. Kalaupun di kondisi yang turun seperti ini, berarti saya harus memaksimalkan di marketingnya. Dari situ saya terjun. Saya mulai memperbaiki sistem marketing, dan ya alhamdulillah kita masih bisa jalan. Jadi gini, karena saya menguasai di marketing dan saya fokus di digital marketing, tapi saya lemah di manajemen. Dari situ istri saya yang mengambil alih. Dia sangat bagus di manajemen, entah itu manajemen keuangan, manajemen di HRD-nya, kemudian bisa mendelegasikan ke tim ya. Itu bagian istri saya. Makanya tanpa istri saya mungkin saya nggak bisa apa-apa. Jadi dulu ketika istri masih bekerja di instansi bank, dia ikut di produksi. Jadi ketika pulang kerja, entah itu jam 5, jam 6, jam 7, itu pulang kerja langsung membuat baju. Itu sampai jam 12, sampai jam 1 pagi seperti itu. Kemudian ya karena manusia ya, mungkin ada capeknya. Dari situ juga istri mengeluh, wah aku kesel ya. Ya wis, saya ngasih solusi yang kamu milih karir atau di bisnis ini kan. Dan dia ya milih untuk di bisnis ini. Ketika istri memutuskan mau resign, waktu itu masih ditentang dengan keluarga istri saya. Dan dari situ saya memastikan, meyakinkan kepada keluarga istri saya bahwa saya bertanggung jawab atas apa yang keputusan yang dilakukan oleh istri saya. Kemudian setelah Bali berjalan 1,5 tahun kurang lebih, akhirnya istri saya resign. Dan dia fokus menangani di manajemen. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang sampai saat ini juga karena sentuhan tangan dari istri saya. Jadi kita saling melengkapi, saya di marketing dan istri di manajemen. Jadi untuk UMKM yang baru rintis, sebisa mungkin untuk mengurus izin, entah itu izin usahanya, kemudian mematenkan nama brandnya. Jadi kita harus fokus di brand itu sendiri. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Jadi fokuslah di brand itu sendiri. Intinya jangan ragu untuk mengambil keputusan. Karena keputusan yang kamu ambil saat ini itu menentukan kedepannya seperti apa. Jadi inti utama dari Bylib itu adalah dari tim kita sendiri. Tanpa tim kita, yang jelas Bylib nggak bisa seperti ini. Kita saling percaya, kita membangun suasana yang nyaman, kita seperti keluarga sendiri. Ya, inilah kita. Saya dan tim semua, ini adalah Bylib. Ayo berani jadi juragan online.